siang Mas Bagas. Siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini Mas Bagas, Ibu mau tanya, kapan hari itu kan Mas Bagas sering ya nggak masuk sekolah, hari Senin terutama tuh hari Senin. Terus sering juga meninggalkan kelas ketika pelajaran-pelajaran tertentu. Nah, alasan yang Ibu dengar itu karena kegiatan Palang Merah. Gimana Mas Bagas? Bener nggak Mas Bagas nggak masuk karena kegiatan Palang Merah? Emang bener, kalau misalkan kadang nggak masuk kelas itu emang bener ada kaitannya dengan PMR. Itu tuh karena sering latihan, Sering latihan. terus besoknya tuh kecapean, jadi nggak masuk kelas, kadang nggak masuk sekolah. Oh gitu, jadi benar memang ya. Karena kelelahan kegiatan Palang Merah. Gitu. Tapi kok meninggalkan jam pelajaran, terus alasannya piket UKS itu gimana? Itu biar dikira masuk gitu, biar dikira izin. Oh biar dikira, Kadang capek. oh biar dikira izin. Iya. Berarti kesalahannya dibenarkan ya, iya memang benar melakukan itu. Oke. Terus alasan Mas Bagas begitu itu kenapa sih? Ibu mau tahu alasan jarang masuk sekolah, terus sering keluar kelas, itu alasannya apa? Alasannya karena nggak mudeng sama pembelajarannya, sama kadang kecapean juga, kadang suka ngantuk di kelas. Suka ngantuk di kelas? Ya. Oh sering ngantuk di kelas? Iya, sering. Nggak nyambung sama pelajaran, sama sering ngantuk di kelas. Iya. Selain kegiatan PMR, Mas Bagas ada kegiatan apa aja sih yang bikin capek itu? Ya kadang piket kolam itu ya lumayan capek juga, tapi ya diniati juga itu. Terus sama pembelajaran juga, kadang ada prakteknya juga kan. Oh, pelajarannya memang praktek semua ya. Jadi Kadang praktek, kadang materi dibagi. Jadi itu rasa capek itu. oh ada rasa capeknya. Iya. Jadi kemarin pada masuk itu karena memang sedang lelah. Iya. Terus kalau yang meninggalkan jam pelajaran itu karena tidak mudeng Ya, sama pelajarannya, nggak nyambung. sama suka ngantuk. Suka ngantuk di kelas. Kira-kira hal yang dilakukan Mas Bagas itu sudah benar apa belum sih menurut Mas Bagas? Menurut saya salah. Tapi udah saya ngelakuin kayak gitu tuh udah kayak, misalkan saya nggak ngelakuin kayak gitu tuh ya Bu, saya memaksakan pembelajaran yang saya nggak sukai. Itu takutnya nanti malah saya kayak pusing, malah nanti saya Stres ya, stres. dipaksakan stres. Jadi saya menghindar. Berarti sebenarnya sadar itu hal yang keliru ya. Kira-kira Mas Bagas pernah menyampaikan enggak pendapatnya ke guru mata pelajaran? Bu, saya agak nggak nyambung nih sama pelajaran ini. Pernah tidak menyampaikan itu? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Kira-kira kalau itu dicoba disampaikan dulu ke gurunya, bisa nggak? Ya bisa. Bisa ya. Dicoba dulu ya. Nah, berarti sudah tahu hal yang dilakukan salah, terus mau membetulkan kan? Ya. Ya, dicoba dulu salahnya Bu Ria tadi, disampaikan, Bu, saya agak nyambung nih. Bu, saya agak kelelahan misalnya. Ya. Bisa tidak di rolling? Saya mungkin pas kelelahan saya dikasih teori aja. Atau dibalik, saya di praktek di kelas. Coba ya. Atau Mas Bagas punya ide lain, kira-kira menyelesaikan masalahnya Mas Bagas yang sering keluar kelas itu apa kira-kira? Ya dikasih waktu istirahat aja. Oh, minta waktu istirahat. biar kayak otaknya tuh biar istirahat sebentar. Refresh dulu Ya. otaknya ya, habis itu baru bisa pelajaran berikutnya. Oh, berarti disampaikan dulu ke guru mata pelajaran ya, yang diinginkan ya. Ya. Bisa itu dilaksanakan? Bisa. Kita coba, kita lihat seminggu lagi ya. Iya. Terima kasih Mas Bagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya Mbak Intan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat.
Ini Mbak Intan, Ibu ini sedang ada tugas pribadi ya tentang restitusi kasus dari siswa. Ini Ibu dengar-dengar nih, katanya Mbak Intan sedang berkasus. Tapi sebelumnya perkenalkan diri dulu, lihat videonya yuk, namanya siapa, kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Intan Heni Lestari dari kelas 11 Tata Busana 1. Ini Bu denger nih, memang kita itu sebagai manusia ya nggak luput dari salah, ya kan? Ya kan, semua orang pernah berbuat salah ya. Tapi bagaimana respon kita tentang kesalahan kita itu yang paling penting. Ceritanya nih, Ibu dengar katanya Mbak Intan waktu PKL, ini masih PKL kan berarti statusnya, itu ditarik kembali ke sekolah karena bermasalah. Ini yang ditarik Mbak Intan yang menarik diri ke sekolah atau Mbak Intan yang ditarik sama sekolah? Ceritanya gimana? Ya kayaknya saya deh Bu yang kesini Bu. Awalnya Mbak Intan melarikan diri. Iya, melarikan diri langsung pindah ke sini. Oh gitu. Boleh diceritakan nggak kejadiannya kayak apa sih? Kejadian di PKL. Gimana ceritanya? Ya kan kita PKL berempat. Kita di sana itu awalnya baik-baik aja Bu, kayak kita disuruh awal pertama jahit, hari kedua itu aja udah disalahin Bu, katanya oh hari kedua jahitannya seperti ini, harusnya semakin bagus, padahal kita juga di sana belajar, gak apa-apa yang pertama. Terus beberapa hari kemudian itu disuruh pindah ke QC. QC itu kayak produksi yang terakhir gitu loh Bu, bagian packing, kontrol ya, quality control. Di situ tuh waktunya masang hemtek, saya sama teman saya. Nah yang masang hemtek ini teman saya, terus saya bagian packing. Di situ kan ada kesalahannya Bu, udah beberapa hari saya pindah ke jahit, teman saya ke jahit itu langsung di sana di packing itu waktunya teman saya yang satunya lagi. Terus itu ada kesalahan, katanya hemteknya itu ukuran bajunya itu M, kenapa dipasang L gitu. Salah ya. Terus ada lagi bajunya one set itu tuh bajunya atasnya XL, di bawahnya L gitu, salah lagi. Iya. Padahal itu waktu masang itu kok sudah sudah dicek, mungkin itu mbak-mbak yang udah resign, yang kesalahan, yang belum ini tuh anak PKL yang disalahin. Ya nggak apa-apa sih Bu awalnya, tapi kalau waktunya masang hemtek itu saya yang disalahin Bu, katanya saya yang masang hemtek. Terus ibu-ibunya tuh bilang, nggak usah Intan, kenapa kamu yang masang, nggak usah kamu, saya nggak percaya sama kamu. Ya udah saya alihkan ke teman saya. Ada omongan begitu. Iya, nggak percaya. Terus setelah kejadian itu langsung kayak ke saya itu kayak langsung gimana gitu Bu. Oh jadi langsung, setiap apa-apa iya langsung apa-apa itu saya. Mau kamu yang pegang ya. Jadi satu kesalahan itu terus kamu semakin semakin Oke, berarti itu kejadian ceritanya ya. Iya. Terus alasannya Mbak Intan meninggalkan tempat PKL sebelum waktunya itu karena itu tadi. Iya, itu ada lagi Bu, itu apa kesalahan itu? Pokoknya banyak wes Bu yang saya disalah-salah itu, tapi ya nggak apa-apa wes Bu, kan pertama saya akhirnya nggak apa-apa, terus kok terakhir saya itu buat baju 2 ton. Itu tuh waktunya bisban itu saya tuh salah jelek kok Bu. Saya udah capek, emang saya akuin itu jelek Bu. Saya udah itu kayak ya gimana ya Bu, ini gak selesai gimana, saya emosi juga. Terus ibu-ibunya itu bandingin saya sama penjahit lain. Kalau dibandingin sama teman-teman saya mungkin saya nggak akan kabur ya Bu. Itu dibandingin sama penjahit, katanya ini gimana sih gitu, lihat tuh jahitan orang-orang pada bagus-bagus semua, saya nggak menerima ya jahitan seperti ini, katanya gitu. Ya udah Bu, dari situ saya istirahat, gak balik lagi wes, saya kabur dari kos. Kamu kabur juga? Iya, dari kos. PKL itu kan praktek kerja lapangan ya. Kamu sebagai siswa kelas 11 memang belum memiliki kompetensi yang full ya, skillnya belum ahli banget, tapi kamu sudah praktek untuk belajar. Nah, kira-kira dari kejadian yang Mbak Intan alami itu, menurut Mbak Intan nih, perilakunya Mbak Intan yang meninggalkan tempat PKL, kabur ya, itu sesuai tidak sama keyakinan diri Mbak Intan? Enggak sih Bu, waktu saya kabur itu pertama kali saya tuh bingung mau kemana, ini ke rumah juga nanti ditanyain, pasti bakalan deket. Saya tuh kabur dulu sampai jauh, ayo Bu, sampai nyasar saya itu, sampai nyampe Bansring, sampai nganu ya, memang lari gitu ya, Bu, iya. Terus nyampe rumah ke situ, dapat beberapa minggu kok saya nggak tenang gitu, terus dipanggil sama
sekolah. Karena Nyampe sekolah tambah dimarah-marahin. Aslinya saya mau ke sekolah itu sudah mau kembali ke sana, tambah dimarah-marahin, ya nggak jadi lagi wes Bu. Saya tambah diginiin, terus gimana saya kembalinya. Oke, Mbak Intan berarti yang pertama Mbak Intan menyadari kalau yang Mbak Intan lakukan itu keliru dan salah. Nyesel ya. Terus yang kedua ceritanya kejadian itu kenapa Mbak Intan sampai melakukan kesalahan karena tidak tahan dengan ucapannya ya, terus tidak sabar menyelesaikan pekerjaan di sana ya. Kira-kira dari kesalahan itu dan penyesalannya Mbak Intan ini, Mbak Intan konsekuensi yang ditawarkan apa ya? Penyelesaian itu kasusnya ini apa? Ya gimana ya Bu, kalau ala kabarnya kan saya kesana minta maaf Bu. Tapi saya sudah melakukan itu, minta maaf baik-baik. Hari ini ya Bu, mungkin saya akan Kesana lagi. Kira-kira kalau kesana tidak hanya minta maaf tapi kembali PKL lagi. ya emang kembali ke Mau? sana. Ya Siap. sudah sudah siap. Terus saya mikir kalau digituin lagi ya udah wes, pokoknya saya di sana pengen belajar soalnya. Iya. 2 bulan kita sudah bisa jahit baju sebagus itu, sedangkan di sini kan belum diajarin. Oh, cuma berarti daster, ada poinnya meja. ya. Di sana memang didikannya keras, tapi banget. aku bisa buat baju sebagus itu daripada ketika aku di sekolah. Iya. Kalau di sekolah 2 bulan nggak mungkin langsung bisa baju itu. Di sana udah bisa baju. Bu. Sudah bisa baju. Berarti kan memang Betul, sampai lagi. ibu itu ngajarin Intan dengan keras itu ada hasilnya ya. Iya ada. Cuman itu caranya biasanya aja. gitu. Iya. Nah, kalau bukan dengan cara, memang kita tidak bisa memaksakan karakter orang kan. Jadi kalau memang ibu itu karakternya didiknya begitu, kamu harus menyadari oh mungkin karakternya dia. Selalu positif diri. Ya, jangan malah menghukum diri sendiri. Oh aku ki gak cari ibu itu gak iso aku. Akhirnya kamu menghukum diri kamu sendiri. Dari hal itu yang merusak diri kamu sendiri malahan. Ya, jangan berpikir selalu positif. Yang penting mengakui kesalahan. Oke, kalau ada konsekuensi yang sudah di sama Mbak Intan yang pengen dijalankan, siap ya untuk itu. Siap. Nanti akan ibu komunikasikan sama pembimbingnya siapa? Bu Enggar. Bu Enggar. Ya. Bu Enggar juga baru habis cuti ya. Iya. Ya nanti akan ibu sampaikan ke Bu Enggar dan Bu Ibu biar bisa praktek lagi ya. Iya. Oke, siap? Siap. Siap ya. Baik, terima kasih Mbak Intan. Sama-sama. Halo, perkenalkan nama saya Bagas Muhammad Zidan, kelas 11 APAT dari SMKNI Yaulumuddin Semanjur. Solusi yang kemarin Buria tawarkan, alhamdulillah sudah saya jalanin. Dalam seminggu ini saya udah masuk kelas terus dan mengikuti pelajaran. Terima kasih. Halo, saya Intan Hini Lestari dari kelas 11 Data Busana 1 ingin memberi tanggapan tentang kegiatannya Bu Ria yang dilakukan. Setelah mendapatkan saran dari Bu Ria, saya merasa lebih tenang, kayak masalahnya itu semua sudah pure hilang kayak gitu loh. Pokoknya gimana Bu? Ya pokoknya setelah mendapatkan saran dari Bu Ria, saya semakin semangat untuk menjalankan praktek kembali. Pokoknya semangat.